Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back to my class with Miss Nada. Oke, di sini saya akan membuat materi atau membuat video tentang UAS mata kuliah Advanced Structure dengan dosen pengampu Miss Wahyuni Fitria MPD, kelas CBI 5D. Oke, sebelum kita memasuki materi dan poin-poinnya, mari kita ikuti dance berikut. Let's start. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Oke, student, sudah mulai semangat kan? Setelah melihat dance tadi, our lesson today is gerund or infinitive. Nah, sekarang kita memasuki arti gerund ya. Gerund is a noun formed from a verb. Yaitu, gerund adalah kata benda yang dibentuk dari kata kerja. Nah, secara garis besar, gerund adalah kata kerja yang berakhiran ing, tapi dia bukan sebagai kata pekerja, melainkan dia tetap sebagai gerunds, yaitu gerunds adalah poin utama yang akan kita bahas. Oke, stay tune terus ya guys, with me, Miss Nada. Nah, di sini untuk menambah gerund kita bisa tambah ing or in the end of the verb, yaitu kita bisa tambah ing di akhir kata kerja. Oke, simak terus ya students. Nah, di sini pola gerund adalah verb plus ing, kata kerja ditambah ing. Nah, di sini Miss akan memberikan dua buah contoh ya tentang yang mana kata kerja dan yang mana gerunds. Oke, yang pertama ada contoh yang Miss buat tentang there are reading book. Reading di sini berfungsi sebagai kata kerja, bukan gerund ya guys. Nah, tetapi misalkan Miss buat contohnya di nomor 2 ini, yang di sini adalah reading is a good habit. Nah, ini baru bisa berfungsi sebagai gerunds. Readingnya berfungsi sebagai gerunds ya guys. Di sini kalian bisa bedakan mana reading yang untuk kata kerja dan mana reading yang untuk gerunds. Seperti kalimat atau contoh yang dibuat ini. Nah, di sini Miss akan mencontohkan satu contoh lagi ya. For example, misalkan Miss buat di sini kan ada there are walking in the library. Itu sebagai kata kerja ya, walkingnya itu tidak sebagai gerund. Tapi di contoh yang kedua, misalkan Miss mengatakan walking is a good for health. Nah, di sini walkingnya itu adalah sebagai gerunds. Oke, students, kita akan memasuki tentang macam-macam gerund. Let's start. Nah, yang pertama adalah subjek, yaitu gerund sebagai subjek. Misalkan Anda mendengar kata hiking. Hiking itu adalah orang-orang naik gunung ya, hobi naik gunung, hiking gitu ya. Jadi Miss buat contoh di sini tentang hiking. Nah, hiking itu berfungsi untuk gerunds. Nah, di sini Miss buat contohnya, for example is hiking is a good sport. Olahraga panjat gunung itu adalah olahraga yang baik. Itu adalah contoh dari gerundnya guys. Nah, yang kedua fungsi
sebagai objek. Apa contohnya? Misalkan Miss buat di sini adalah I love traveling. Nah, traveling di sini fungsinya sebagai objek ya, bukan dengan kata kerjanya, itu sebagai gerunds. Nah, di sini misalkan membuat atau menjelaskan tentang bisa nggak hiking dibuat kata kerja, jelas bisa pasti ya, tapi kalau sebagai gerunds cocok dengan contoh yang Miss buat ini. Nah, jadi number one subject, for example, about gerund is hiking is a good sport, and number two object, for example, is I love traveling. Okay guys, kita akan lanjut ke fungsi gerunds berikutnya. Nah, kita memasuki contoh yang ketiga, yaitu gerund sebagai perintah. Nah, di sini misalnya kalian bisa tuh seperti pergi jalan-jalan atau wisata traveling, kalian lihat di taman-taman ada bacaan itu keep smiling, terus senyum gitu. Terus pas belajar maybe in the library keep reading, terus membaca gitu. Nah, jadi itu termasuk contoh dari gerund sebagai perintah ya guys. Oke, kemudian gerund sebagai larangan atau gerund dalam bentuk larangan. Contoh, for example is no smoking, jangan merokok. Nah, itu adalah contoh gerund sebagai larangan. Kalian bisa menemukan contoh-contoh itu seperti di hospital, atau contoh satu lagi no parking, dilarang parkir. Nah, di situ kalian bisa menemukan di tempat parkir, di depan hotel-hotel, atau di depan rumah sakit, atau di depan apartemen yang kalian kunjungi, tempat wisata dimanapun, pasti ada ya bacaan no smoking, no parking, dan no lainnya. Nah, kemudian yang kelima adalah gerund berfungsi sebagai preposition. Contohnya apa? Di sini Miss buat contohnya adalah I went without saying goodbye, yang artinya saya pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Nah, itu juga termasuk contoh dari gerund ya guys. Nah, untuk preposition ini nanti ada bab sendiri ya guys, contohnya sama aja. Soalnya preposition ini khusus materinya satu, cuman contohnya tetap sama dengan contoh yang lainnya, baik itu contoh objek tadi, subjek, perintah ataupun larangannya. Oke, students. Nah, kemudian the last one is gerund sebagai present tense atau kalimat yang terjadi di saat sekarang. Contohnya Miss buat di sini he likes driving a car, yaitu dia suka mengendarai sebuah mobil. Nah, likes di sini menunjukkan kalimat yang bisa terjadi berulang kali ya, students. Jadi ini juga termasuk contoh dari gerund yang berbentuk present tense. Oke, maaf ya, di tulisan presentnya Miss lupa meletakkan huruf T. So, kalian bisa menambahkannya sendiri ya di catatan kalian masing-masing. Oke, students, Miss harap kalian bisa mengerti apa yang Miss jelasi dan kalian bisa mengambil manfaat dari yang Miss ajarkan ini. Oke, students. Okay, thanks for watching. I love you. Don't forget like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.